Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, sang pejuang hidup petani cengkeh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita sejahtera karena usaha kita untuk bertani cengkeh. Kata Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo, kalau tidak ingin miskin maka bertanilah. Nah, inilah teman-teman, kita jumpa lagi. Ini agak sudah mulai bersih seperti ini kondisinya, teman-teman. Boleh kita lihat keliling ini berada di puncak Bukit Rau-Rau di kilometer 13 Kolaka menuju Kendari, teman-teman. Baiklah teman-teman, kita melangkah, kita menuju ke ada yang ingin saya perlihatkan, dan memang kondisi unik sekali buahnya. Di antara sekian banyak pohon cengkeh, khususnya tanaman saya pribadi, tanaman ini agak unik dari postur gagang buahnya. Boleh kita menuju ke sana teman-teman. Nah, ini teman-teman satu pohon yang agak unik yang saya katakan tadi, bahwa kondisi gagang agak unik. Boleh kita lihat sangat besar dan sangat banyak. Ini pemirsa, boleh dilihat. Saya perlihatkan lagi yang agak berbeda. Nah, ini teman-teman, ini baru umur 4 tahun. 4 tahun baru pertama kali perdana berbuah pertama kali. Boleh dilihat kondisi gagangnya lebih dekat. Saya kurang paham dia jenis bibitnya cengkeh apa, apakah samsibar atau apa. Jelasnya luar biasa teman-teman. Boleh dilihat. Nih, ada saya perlihatkan lagi contohnya. Nah, ini boleh dilihat lebih dekat. Kalau dihitung mungkin ada yang lebih besar lagi, karena ini buah bawah teman-teman. Seandainya ini adalah buah pucuk, biasanya seperti ini bergerombol, tapi ini buah bawah, tangkai bawah. Nah, nih teman-teman boleh dilihat. Nah, seperti ini kondisinya, baru pertama kali berbuah. Nah, kita keliling teman-teman, boleh lihat seperti ini. Nah, ini mana ya, ini luar biasa. Kondisi pohonnya juga luar biasa, memang unik, sangat subur. Kita lihat di sebelahnya jarak tanam, saya menggunakan jarak tanam 7x7, sudah luar biasa, jaraknya sudah ideal. Nah, ini teman-teman boleh dilihat di sampingnya lagi, dilihat lebih dekat, boleh dari bawah kita ke atas, kita mendekat teman-teman. Boleh agak mirip yang tadi, tapi tidak terlalu sama, karena ini juga masih agak jarang lah, tidak dibanding yang pertama tadi. Luar biasa besar dan banyak, bijinya banyak. Kita lihat nanti hasilnya ketika pemetikan. Sekarang ada beberapa pohon sudah dipetik, alhamdulillah, luar biasa teman-teman. Semoga pemerintah terketuk hatinya untuk
melakukan survei harga. Kasihan petani kita jika pemerintah tidak menetapkan harga minimal standar pembelian cengkeh kering kepada seluruh tengkulak pedagang, utamanya pedagang-pedagang besar. Per provinsi mungkin ada standar minimal harga. Kasihan petani, bertani cengkeh butuh sabar karena luar biasa biaya operasional yang ditimbulkan, utamanya biaya perawatan, karena tanaman cengkeh tidak suka ketika di sekitaran pohon itu banyak gulma pengganggu, jadi tanaman tidak akan subur. Dan juga di pupuk apapun kalau tidak bersih, gulma banyak mengganggu di sekitar pohon, di pupuk apapun, pengalaman kami, cengkeh tidak akan maksimal berbuah. Ini catatan penting, pengalaman kami pemirsa, teman-teman. Ini tadi yang barusan, kita bergeser sedikit ke bawahnya lagi. Ini Masya Allah, ya Allah, tabarakallah, teman-teman. Ini dia, boleh kita lihat dari bawah. Jarak tanam 7x7, pemupukan 2 kali setahun. Ini sudah umur mulai berbuah, maka kami akan pupuk. Sudah tahun lalu sudah mulai kondisi takaran pemupukan tergantung kondisi umur tanaman dan kesuburan. Kalau seperti ini kami sudah menggunakan 4-5 liter pemupukan di tajuk daun, di ukuran daun paling luar pemupukannya. Dan kami menggunakan insektisida untuk menangani anai. Itu kami menggunakan beberapa merek, ukurannya 1 sendok makan per 3 bulan. Kami berikan di pohon, pas di pohon, karena ancaman anai itu berada di akar pohon, sehingga kalau akarnya kuat tidak mudah rapuh. Dan banyak kami lihat pengalaman tanaman cengkeh ketika tiba-tiba mati, ada beberapa faktor, karena banyak faktor karena aneh, hampir dikatakan 80% umur 3 tahun 4 tahun mati itu karena aneh. Kalau kondisi lahan subur, kecuali kondisi lahan tidak subur, bisa jadi karena kondisi lahan yang tidak memenuhi unsur hara bagi tanaman cengkeh. Tapi kalau subur, dominan yang mengganggu tanaman cengkeh yang banyak mematikan adalah anai. Contoh salah satunya ketika akar terganggu oleh anai, akar tunggal. Ketika akar tunggal diganggu oleh anai, maka banyak kemungkinan tanaman itu mati. Yang kedua, karena aneh juga, karena aneh membuat sarang di bawah pohon cengkeh, sehingga sarangnya itu berbentuk bola, sehingga di bawah pohon, di ujung akar tunggal biasanya lubang, di situ bola-bola aneh. Nah, ketika akar tunggal turun, ketika sampai di lubang itu, maka akar tunggal pohon cengkeh itu tergantung. Biasanya karena itu juga tanaman cengkeh kita mati, teman-teman. Ini pengalaman, share pengalaman. Selanjutnya dolomik, jangan lupa. Saya kira anjuran untuk memakai dolomik, baik tanah subur maupun tanaman yang tandus, pemakaian dolomik sangat dianjurkan dan tidak mengganggu tanaman, malah menyuburkan. Kami pengalaman memakai dolomik, tanahnya sangat subur, bahkan berlumut pemirsa. Dan salah satunya untuk menetralisir unsur hara, kimia, dan lain sebagainya. Makanya harus dipadukan dengan insektisida untuk penanganan anai. Alhamdulillah, teman-teman, boleh dilihat dari ujung.
subur. Ini berbuah tahun kedua, hampir sama umurnya, sama tanamnya 4 tahun. Hanya karena tidak tahu ini terlalu subur, terlalu cepat besar, teman-teman. Ini. Nah, hati-hati penggunaan herbisida juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan. Nah, inilah kadang kita menggunakan perasaan, menggunakan herbisida, terutama petani awam. Misalnya herbisida kan dibagi dua, teman-teman. Cara kerjanya ada yang sistemik, yang ketika kita aplikasikan gulmanya itu butuh 5 sampai 7-8 hari baru ada kelihatan pengaruh herbisidanya. Itu adalah sistemik karena dia mematikan akar rumput. Nah, inilah ketidaktahuan kita petani. Bukan saja akar rumput yang akan mati, jika berlebihan akar tanaman pun akan terganggu. Banyak biasa kita lihat salah satu pengaruhnya di tanaman cengkeh mati ranting karena akarnya terganggu oleh herbisida sistemik. Makanya saya tidak katakan jangan menggunakan herbisida sistemik, boleh dipadukan dengan herbisida yang kontak, yang ketika kita gunakan diaplikasikan butuh setengah jam, 1 jam, 2 jam langsung ada reaksinya. Itulah kontak, karena dia mematikan hijau daun. Nah, itu. Jadi kita bukan mix, artinya kita ganti-ganti. Mungkin 2 kali pemakaian herbisida sistemik, 1 kali pemakaian herbisida kontak, atau sebaliknya. Agar juga karena hukum alam, teman-teman, hukum alam, ketika kita menggunakan herbisida sistemik yang mematikan gulma cukup lama, pasti akan tumbuh gulma yang tidak dimatikan oleh racun sistemik. Makanya harus diganti-ganti, di selang-seling lah penggunaannya. Oke, sampai di sini dulu. Salam satu tangga dari Kolaka, Sulawesi Tenggara. Semoga kita petani cengkeh sejahtera, berkah, dan kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.